Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Halimah, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 3 Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan praobservasi kepada rekan sejawat, yaitu Ibu Wulan Patnasari SPD. Dia mengajar bahasa Indonesia dan juga mengajar bahasa Inggris. Bu Wulan, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa baik, Bu Neneng. Alhamdulillah. Maaf mengganggu waktunya. Saya akan adakan observasi. Nanti Bu Wulan siapnya kapan, terus di kelas apa. Tapi sebelumnya saya akan lakukan praobservasi dulu. Jadi dilakukan percakapan praobservasi di kelas. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bu Wulan, rencananya hari apa nih? Oh, saya berencana melaksanakan observasi itu di kelas 7 ya Bu Neneng. Ya. Dilaksanakannya nanti hari Senin tanggal 30. Oh, hari Senin depan berarti Iya. ya? Oh iya. Rencananya di kelas berapa? Kelas 7. Di kelas 7 mata Iya. pelajaran? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin saya nanti akan masuk ke kelas 7B Iya. dan saya akan lakukan observasi Iya, di sana. iya. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan persiapan supaya nanti Bu Wulan saya ke kelasnya jangan tegang. Siap. Biasa aja. Tapi supaya Bu Wulan siap mengajar di kelas 7B. Saya akan tanyakan kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ke anak-anak itu apa? Oh, jadi nanti saya tuh akan menyampaikan materi tentang unsur-unsur intrinsik sebuah cerita fantasi. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan si anak itu dapat memahami atau dapat menentukan unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita dan juga dapat memahami amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya. Terus nanti berarti pertamanya siswa diberi suguhan seperti video. Iya, video. Video berbentuk cerita Bentuk cerita fantasi fantasi, itu. iya. Terus siswa memperhatikan video itu. Nah, itu berarti termasuk kompetensi sosial emosional juga termasuk. Jadi ada audionya, visualnya, ada juga berupa videonya. Nah, terus yang kedua berarti tujuan pembelajarannya tadi siswa dapat memahami atau menentukan unsur yang terkandung dalam sebuah cerita fantasi. unsur intrinsik yang terkandung dalam cerita tersebut. Terus yang kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai. Area yang ingin saya capai itu adalah pembelajaran Berdiferensiasi. Jadi nanti siswa itu dibentuk menjadi berapa kelompok nih? Kira-kira paling 5 kelompok. 5 kelompok. Berarti satu kelas itu ada 40 ya? 38 dibagi 5. Ada yang 7, ada yang 8. Oke. Itu berarti termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, terus strategi yang dipersiapkannya seperti apa? Strateginya paling saya membentuk sebuah kelompok. Terus saya menampilkan sebuah video. Setelah itu siswa menyimak videonya dan kemudian nanti saya kasih LKPD. Siswa mengisi LKPD dan mempresentasikannya ke depan. Iya, berarti model pembelajarannya itu termasuk Saya memilihnya yang problem based learning. Jadi berdasarkan masalah yang ada dalam cerita itu. Berarti kira-kira ya, hasil yang ingin dicapai nanti hasilnya berbentuk apa nanti siswa? Itu mengumpulkan produk atau apa? Jadi nanti siswa itu diharapkan bisa mengisi LKPD itu. Mengisi LKPD. Ya. Jadi nanti selain berpresentasi ke depan, siswa juga bisa berbicara ke depan dan juga ada LKPD-nya yang bisa saya nilai. Iya. Nah, terus assessment-nya nanti? Assessment-nya itu berupa penilaian kelompoknya dan penilaian individunya juga. Jadi LKPD bisa melihat penilaian kelompoknya dan individunya dari siswa menyampaikan presentasi. Jadi ada speaking-nya kalau dalam bahasa Inggris, ada speaking-nya ada dan writing-nya juga ada. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Iya. Saya mau ke kelas dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di observasi kita diberi kesehatan. Amin. Terima kasih. Demikian percakapan praobservasi antara
saya dan bulan, dan nanti akan saya lanjutkan ke observasi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 7F. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya, hari ini siapa yang gak masuk? Siapa? Ada Hikmal, ada Sofian. Hikmal kenapa? Hanya 2 orang yang gak masuk? 3 sama? Hikmal. Sofian, Hikmal sama Ujang. 3 orang yang gak masuk. Oke, sakit semua. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cerita fantasi. Sudah? Oke, ada yang masih ingat apa sih cerita fantasi itu? Hayalan. Cerita yang berupa hayalan. Cerita yang berupa hayalan atau imajinasi. Jadi kalau cerita fantasi itu berupa hayalan atau imajinasi, berarti nyata atau tidak? Tidak. Ya, berarti cerita fantasi itu adalah sebuah cerita yang tidak nyata. Terus, contoh cerita fantasi apa sih yang pernah kalian dengar? Sang Kuryang, terus Putri Duyung. Kita harus bisa menganalisis informasi. Kita juga harus tahu amanat atau pesan apa yang ada di cerita fantasi. Ketiga ada alur. Ada yang tahu itu apa alur? Alur. Apa? Jalan. Iya. Alur itu sama dengan jalan. Nah, jalan cerita. Nah, yang selanjutnya ada penokohan atau watak. Ada yang tahu watak itu apa? Sikap atau sifat atau karakternya. Terus yang terakhir ada amanat. Ibu punya 1-2 video tentang Timun Mas. Kalian simak, kalian duduk berkelompok. Nanti Ibu kasih AKPD, kalian isi berdasarkan kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan tokoh dan watak tokoh yang terdapat pada cerita fantasi dalam video Timun Mas, Ujang Bejo, Wataknya. watak malaikat jauh menjadi bambu, malaikat jauh menjadi sungai, malaikat menjadi bumi neraka, malaikat terasi menjadi lautan lava, dan timun menjadi seorang anak hewan. Udah? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau bertanya ke kelompok 2? Amanatnya cuma yang tadi nggak kedengaran. Apa amanat yang bisa kita ambil dari pesan yang tadi cerita itu? Jangan
buat kalian dari kelompok, amanat apa yang bisa kalian ambil atau yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari? Tidak boleh pantang menyerah. Tidak boleh pantang menyerah, harus berusaha. Ya, itu amanat yang bisa kita ambil. Oke. Perasaan kalian belajar hari ini gimana? Senang? Apa yang membuat kalian senang? Nonton film atau nonton videonya. Oke. Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini kita sudah beres ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang cerita kata. Kita akan masuk ke unsur kebahasaan yang ada di sebuah cerita. Ya, Ibu tutup pertemuan hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bulan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ya kemarin melaksanakan observasinya? Sudah Bu. Alhamdulillah. Sesuai janji saya kemarin kan setelah observasi saya akan menanyakan beberapa hal tentang kegiatan belajar mengajar kemarin. Hambatan apa ini? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu bagaimana perasaan Bulan setelah melaksanakan observasi kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan observasi tentunya plong ya Bu, lega gitu ya. Setelah melaksanakan observasi lega, serasa tidak ada beban lagi. Ya, alhamdulillah. Terus selama saya di kelas kemarin, selama saya observer di kelas, gimana perasaan Bulan? Apakah merasa tegang atau biasa aja nih? Tentunya deg-degan. Deg-degannya kenapa ya? Karena takutnya ada yang salah atau sesuatu yang salah saya ucapkan atau ada tujuannya atau untuk urutannya tidak sesuai. Terus ceritakan kembali, bisa menceritakan kembali pembelajaran yang Bulan lakukan kemarin di kelas 7F. Iya. Kemarin saya itu kan menyampaikan materi tentang unsur intrinsik sebuah cerita. Kemarin saya sudah menayangkan sebuah video tentang cerita Timur Mas dan sudah menerangkan juga ke anak-anak bahwa unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja. Jadi setelah itu mereka setelah menonton, kemudian saya memberi kelompok kepada anak-anak dan memberikan LKPD. Anak-anak disuruh mengisi LKPD-nya. Setelah mengisi LKPD, kemudian anak-anak mempresentasikan hasilnya ke ibu. Kelihatannya antusias ya siswa. Antusias, ada yang antusias dan ada juga yang memang ya seperti itulah budayanya, kondisi di lapangan yang Ya, sebenarnya. kondisi. Oke. Terus hambatan apa yang Bulan temukan selama kegiatan pembelajaran kemarin? Terus kalau ada solusinya apa? Hambatannya paling saat presentasi masih ada anak yang tidak berani untuk berbicara, jadi masih takut salah, takut nggak berani berbicara. Jadi caranya paling saya menekankan ke anak itu untuk berani berbicara, untuk memotivasi lagi anak supaya berani berbicara. Dan ada juga ya saat penayangan video, maklum ya namanya juga anak-anak gitu, masih anak kelas 7, jadi masih ada anak yang tidak fokus ke video, jadi ada yang seperti tiduran. Iya. Ya, kalau boleh saya refleksi, kemarin kan saya lihat kegiatan belajar di kelas 7F itu, alhamdulillah siswa kelihatan antusias. Dan kalau boleh nih, saya beri masukan. Di awal pembelajaran itu kan kita harus membiasakan teknik stop ya, untuk mengembalikan kembali konsentrasi belajar anak itu, coba dengan teknik stop, yaitu bisa dengan kita sekitar 1-3 menit kita beri anak waktu untuk berdiam sejenak, terus mengumpulkan konsentrasi mereka supaya kegiatan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan juga siswa antusias. Tapi alhamdulillah kemarin saya lihat kelas 7F kelihatan aktif dalam kerja kelompok, terus dalam presentasi juga. Terus satu lagi ice breaking-nya ditambah. Iya. Ya, ice breaking-nya
lebih optimalkan lagi supaya anak kelihatan semangat dan kelihatan antusias. Mudah-mudahan pembelajaran kemarin bisa menjadi pengalaman yang terbaik untuk Bulan, dan mudah-mudahan tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Mungkin itu saja Bulan, terima kasih atas waktunya, dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.